paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya menjadi kafir. Semoga kita semua diberi keberkahan dan pemahaman dari apa yang akan kita dengar. Kadang kita tidak sadar, di akhir zaman ini, banyak hal yang perlahan menjauhkan kita dari kebenaran. Video ini sebagai pengingat agar hati kita tetap terjaga. Di antara tanda fitnah akhir zaman yang sudah kita rasakan sekarang adalah kasratuz zina. Jadi sebetulnya makna kasratuz zina, perbuatan maksiat merata. Kalau kita tengok hari ini, salah satu sebab penyebarannya adalah melalui sosial media, melalui internet. Tapi saya tak katakan bahwa internet ini haram, sebab dia macam pisau. Jamaah pun di Malaysia, di Brunei Darussalam tahu dengan Ustaz Abdul Somad sebab internet juga, sebab YouTube, sebab Instagram. Nah, jadi kalau ada orang mengharamkan, maka al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu ibahah, boleh. Bila dia menjadi haram? Kalau dia membawa kepada perbuatan haram. Kalau sesuatu itu haram, maka alatnya pun ikut menjadi haram. Tapi kalau sesuatu itu baik, alatnya pun ikut menjadi baik. Seperti pisau. Pisau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke kambing, baik. Tapi kalau dipotongkan ke leher, dipotongkan ke urat nadi, mati, maka dia menjadi haram. Begitu juga dengan sosial media hari ini. Kalau dia dipakai untuk tazkirah, dipakai untuk nasihat, dipakai untuk menyebarkan share yang baik-baik, maka dia ikut menjadi amal kebaikan. Dari dulu pun, zaman dulu pun orang sudah ada peluang ingin melakukan perbuatan dosa. Tapi dengan zaman berganti, musim berubah, semakin mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka orang tua kita dulu dengan orang tua sekarang yang membesarkan anak-anak, bebannya jauh lebih susah yang sekarang. Zaman dulu dia boleh kawal, dia boleh tengok. Zaman hari ini kita tengok baik, tapi di belakang kita belum tahu. Maka di samping ada doa Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Tapi juga di samping itu ada nasihat, ada doa, ad-doa silahul mukmin, tapi juga cakap tak boleh berhenti, sebab kalau tidak kita sudah jatuh pada fitnah akhir zaman yang merata-rata. Mudah-mudahan Allah jaga pelihara anak cucu kita dari perbuatan ini insyaallah. Kasratul fitan. Fitan dalam bahasa Melayu fitnah, tuduhan tak ada bukti. Dalam bahasa Arab fitnah artinya siksaan, pembunuhan, kematian. Jadi banyak sekali kematian-kematian, itu salah satu tanda supaya orang mengambil pelajaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang dikirimkan ruh ke dalam jasadnya, pastilah dia akan mengalami kematian. Maka pada akhir zaman banyak sekali kematian. Maka di antara doa yang kita ucapkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Disebut dengan fitnah. Fitnah maknanya ada azab, ada kesakitan, ada kematian yang begitu banyak. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita insyaallah. Maka dalam solat itu sesungguhnya kita sudah mintakan lindungan. Selepas solat kita berdoa lagi bersama imam, selalunya baca Al-Fatihah, lalu kemudian minta Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Itu semuanya adalah sebab kita hidup di akhir zaman, maka kita minta dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang ketiga, kasratun nisa. Banyak perempuan. Jadi bila saya bagi tazkirah, itu yang paling banyak adalah perempuan. Setengah perempuan mengadu. Kata dia, Ustaz Somad, ada ustaz yang bagi tazkirah, kata dia di neraka tu banyak perempuan. Tapi bila kita tengok di masjid, juga banyak perempuan. Sebab kerana memang makhluk yang paling banyak perempuan. Di masjid banyak perempuan, di neraka banyak perempuan, di surga pun juga banyak perempuan. Al-Qayyimul Wahid, satu lelaki, khamsuna li khamsina imra'ah. Satu lelaki berbandingnya di akhir zaman 50 perempuan. Jadi saya nak buktikan hadis tu, saya tanya anak kemanakan saya di sekolah, di pondok, kamu di pondok berapa lelaki, berapa perempuan? Hampir semuanya menjawab, memanglah di kelas-kelas di sekolah, di pondok itu semuanya kebanyakan anak-anak perempuan. Saya tanyakan itu, bukan saya tak percaya hadis itu, saya percaya. Cuma saya nak ukur betulkah kita dah ada di akhir zaman.
anak perempuan. Sebagian puan tuan mungkin anak perempuan. Tapi anak saya dua-dua lelaki, tak ada perempuan. Tapi pelajar-pelajar kita, saya pun dulu di sekolah, itu lebih banyak perempuan. Perempuan dalam Islam bukan dihinakan. Ada orang mengatakan Islam ini menghinakan perempuan. Tidak. Islam memuliakan perempuan. Maka yang masuk surga selepas Nabi Muhammad SAW bukan lelaki, tapi perempuan. Nabi waktu dia masuk surga, dia tengok ke belakang, dia tengok perempuan. Nabi bertanya, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, sayalah seorang perempuan yang menjaga anak yatim. Perempuan mendapat 3, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Lelaki hanya dapat 1 saja, abuka. Sebab perempuan mengandung, perempuan menyusukan anak, perempuan melahirkan. Jadi kalau ada lelaki yang ingin dapat 3, cubalah yang 3. Lalu kemudian dalam Islam, anak perempuan lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Man ala salasa banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan. Fa'addabahunna. Dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna. Dia nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna. Dia buat baik sampai mati. Falahul jannah. Maka surgalah baginya. Dalam Islam perempuan lelaki sama. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Lelaki dengan perempuan saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Jadi banyaknya perempuan itu bukan suatu kehinaan. Sebab ada orang menyangka, menjadi perempuan adalah kehinaan. Tidak. Sebab Nabi keturunan dia daripada perempuan-perempuan. Jadi kalau ada orang merendahkan, menjatuhkan harkat martabat perempuan, maka sesungguhnya dia bukan ajaran Islam. Ini perlu dijelaskan tentang banyaknya perempuan di akhir zaman. Kerana perempuan akan melahirkan anak-anak yang baik. Kalau dia baik, maka generasi ini menjadi baik. Maka ada kata-kata hikmah, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negeri. Kalau negeri ini ingin baik, perempuan mesti baik. Tapi kalau perempuan mohon maaf sudah rosak, maka anaknya, suaminya, menantunya, cucunya ikut semua. Sebab perempuan punya pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak. Yang keempat, di antara sebab lagi yang menyebabkan tanda-tanda akhir zaman akan berakhirnya dunia adalah kasratu, banyaknya orang-orang al-jahlu, kasratul jahli, banyaknya kejahilan. Sebab Allah mencabut ilmu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu. Kalau pokok kayu dicabut, tapi Allah mencabut ilmu itu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Bila ulama sudah mati, ilmu berkurang. Meninggal ulama, ilmu berkurang. Meninggal ulama, sampai akhirnya banyaklah orang yang jahil, lalu kemudian yang tinggal hanya orang-orang juhal, hanya orang-orang yang tidak tahu pada agama. Maka Alhamdulillah, kita masih lagi dijaga dengan banyaknya para alim, para ulama, para orang-orang yang diberikan Allah ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin orang itu menjadi baik, maka didalamkannya pengetahuannya tentang agama. Tidak hanya setakat tahu, tapi juga mengamalkan, lalu kemudian menyebarkan, mengajarkan, sampailah kepada hari kiamat. Allah tidak mengirimkan Nabi, lalu Nabi itu meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurisu. Kami Nabi-Nabi tak meninggalkan harta warisan. Yang ditinggalkan Nabi, la yatrukuna dirhaman wala dinaran. Nabi tak meninggalkan duit emas, tak meninggalkan duit perak. Yang ditinggalkannya adalah al-ulama warathatul anbiya. Para ulama yaitu pewarisnya para nabi yang mengajar tentang akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Lalu kemudian fiqhnya bermazhab, mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah, yang ketiga Syafi'i, meninggal 204 Hijrah, yang keempat Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Hadis-hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, meninggal 256 Hijrah, Sahih Muslim, meninggal tahun 261 Hijrah. Jadi semua sudah disusunkan oleh ulama, tinggal lagi kita membaca, lalu kemudian kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Selama kita merasa diri kita tak tahu, insya Allah kita masih berilmu.
Tapi bila kita sangka kita dah tahu semua, itulah musibah ahli ilmu. Musibahnya orang ahli ilmu adalah ketika dia merasa alim, ketika dia merasa tahu, dia tidak lagi membaca. Maka ayat yang turun adalah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maknanya kita ini rendah, kita ini asal muasalnya sama, berawal dari tidak tahu sampai akhirnya kita pun juga tidak tahu, pernah tahu kemudian lupa tak tahu. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit orang berilmu adalah lupa, lalai, tak tahu, tak ingat sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, yang kelima, yataqarabuz zaman. Waktu sangat pendek. Jadi saya dulu berpikir tak faham ketika awal-awal baca. Macam mana yataqarabuz zaman, waktu menjadi pendek? Padahal satu hari 12 jam malam, 12 jam siang. Dalam satu jam ada 60 menit. Dalam satu minit ada 60 detik. Macam mana boleh waktu ini? Apakah dia berkurang? Rupanya sekarang tetap 12 jam malam, 12 jam siang bila di tempat kita, mungkin di Eropah, mungkin di Amerika beza, tapi waktu ini tetap 24 jam. Lalu yang membuat dia menjadi dalam hadis itu disebut waktu pendek itu, sebenarnya waktu itu sama, tapi waktu itu habis untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau orang membagi 24 jam itu menjadi 3, 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam rehat. 8 jam kerja, 8 jam tidur, lepas tu 8 jam untuk keluarga, untuk dan lain-lain. Hari ini, semua waktu itu sudah berubah. 8 jam bekerja, tidur tak lagi 8 jam, tapi sudah dihabiskan untuk scroll, untuk update status, untuk tengok video, untuk Netflix, untuk YouTube, untuk... Oh, itu rupanya makna yataqarabuz zaman. Waktu tak tahu, tiba-tiba dah hari Jumaat. Tiba-tiba dah Aidilfitri. Tiba-tiba, Ustaz Somad rasanya baru lagi datang Brunei. Dah datang. Saya datang ke Brunei 6 bulan sekali. Tiba-tiba dah sampai Rizkun Hotel. Padahal 6 bulan lepas. Jadi begitulah rupanya yataqarabuz zaman, sebab kita banyak aktiviti. Orang zaman dulu, aktiviti tak terlampau banyak. Lepas salat Isya, tidur. Hiburannya adalah Maulidur Rasul. Maka dulu kalau ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, orang berkumpul di surau, beramai-ramai. Itulah dia masa berjumpa dengan orang banyak. Hari ini, begitu banyak hiburan sehingga orang melupakan. Kalau kita naik kapal, anginnya kencang, ombaknya kuat, maka yang menyelamatkan itu adalah nakhoda. Nakhoda kita adalah para alim, para ulama, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kata ulama, ulil amri itu maknanya dua. Yang pertama, ulil amri, raja, sultan. Yang kedua makna ulil amri adalah ulama. Kalau kita berpegang kepada ulama, ulama yang bukan Wahabi, yang bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, tapi ulama yang ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fiqahnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni bermazhab Imam Abu Hamid al-Ghazali. Jadi ulama ini kita berpegang, yang memberikan fatwa, mufti. Lalu kemudian selepas itu kita batin kita diisi dengan salawat, diisi dengan zikir. Kata Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah As-Sughra, kalau di akhir zaman nanti susah ingin mendapatkan mursyid, pembimbing zikir, maka banyak-banyaklah bersalawat. Orang yang banyak bersalawat, dia akan dapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang dibimbing zikir, dipimpin zikir oleh tok guru fulan, oleh syekh fulan. Kalau kita bingung di akhir zaman nak ikut siapa, maka pesan Imam As-Sanusi dalam kitab Syarah As-Sughra, banyak-banyaklah bersolawat. Maka dengan banyaknya bersolawat, Allah akan membimbing melalui nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim, dengan berjumpa, dengan mengaji, Allah kuatkan hati kita. Yusbihu mu'minan, ada orang yang paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya menjadi kafir. Sebab anginnya kencang. Sebab begitu tajamnya karang di tengah laut akhir zaman. Tapi insya-Allah kalau kita berpegang, wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu, tidak bercerai-berai, tidak berkelahi, la tanaza'u, jangan ikhtilaf, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tazhaba rihukum, akan kehilangan semangat. Itulah 5 poin di antara fitnah akhir zaman yang sudah merata dan kita merasakannya. Mudah-mudahan dengan kita kaji ini, kita semakin waspada, kita semakin menguatkan hati, kita semakin banyak berzikir, berselawat kepada Allah, supaya Allah bagi kita istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insya Allah kita akan husnul khatimah.
Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar hati tetap terjaga. Insya Allah, husnul khotimah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.